Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Sari, NPM 1811070197, kelas A semester 4, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS matkul Pendidikan Karakter, dosen pengampu Ibu Kanada Komariah MPD. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang buku karangan Mas Nur Musli, yaitu Pendidikan Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional. Berbicara tentang pendidikan karakter, pendidikan karakter merupakan suatu pondasi bangsa yang sangat penting yang harus ditanamkan sejak usia dini kepada anak-anak. Namun kebanyakan faktor yang dapat menyebabkan runtuhnya karakter bangsa Indonesia saat ini yaitu ada pada faktor pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan peran penting bagi setiap orang, baik anak usia dini, orang dewasa, maupun masyarakat sekitar ataupun bagi bangsa Indonesia. Baiklah, di sini juga ada dimaksud dalam buku ini fungsi karakter dalam pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai reaktivasi karakter leluhur bagi bangsa Indonesia. Kemudian berikut yang kedua, yaitu pendidikan sebagai sarana untuk membangkitkan karakter bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir, pendidikan merupakan sarana untuk menginterpretasi kedua yang telah disebutkan tadi. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, kita dapat menyadari bahwa akan pentingnya pendidikan karakter yang akan dibahas melalui buku Pendidikan Karakter yang menjawab tantangan krisis multidimensional yang karangan Mas Nur Musli. Selain dalam bidang pendidikan, bobroknya faktor yang pengaruh kemunduran bangsa yaitu karena bobroknya mental pejabat di pemerintahan. Seperti yang kita tahu, skor korupsi negara di Asia, Indonesia merupakan skor korupsi tahun 2004 yaitu 9,92 dan pada tahun 2006 Indonesia 8,16. Selanjutnya Vietnam, ada Vietnam, Filipina, dan Cina. Kalau Vietnam pada tahun 2004 skor korupsi tahun 2004 itu 8,25 dan pada tahun 2006 7,91. Berikut Filipina yaitu skor korupsi tahun 2004 8,00 dan pada tahun 2006 7,80. Cina 7,00 dan pada tahun 2006 7,58. Nah, dapat kita lihat bahwa Indonesia ada pada urutan pertama pada skor korupsi tahun 2004 dan tahun 2000 dan masih banyak lagi skor korupsi di negara-negara yang lainnya, contohnya India, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, dan lain-lain. Nah, pada bidang lain-lain pun Indonesia dapat dilihat posisi Indonesia saat ini, aspek yang dibandingkan yaitu buta huruf usia lebih dari 15 tahun, peringkat 44 dari 49. Nah, jika melihat data-data yang dipaparkan di atas, maka pantaslah bangsa Indonesia mengalami kemunduran dalam berbagai macam posisi di dunia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah harus membina dan membangun bangsa dengan menanamkan nilai-nilai positif, alih-alih disebut dengan pendidikan karakter, agar bangsa Indonesia memiliki karakter yang positif dan mampu bersaing dengan negara lain di era globalisasi. Dan di dalam buku ini dijelaskan bahwa ada beberapa langkah untuk dapat diambil pemerintah untuk membangun karakter bangsa, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menginternalisasikan pendidikan karakter pada instansi pendidikan semenjak dini atau kanak-kanak. Nah, kemudian kedua, menanamkan sebuah koordinasi gerakan revitalisasi
kebangsaan bersama generasi muda. Terus yang ketiga, meningkatkan daya saing dalam bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, membangun media massa sebagai penyalur untuk membangun karakter bangsa. Itulah langkah yang dapat kita ambil oleh pemerintah Indonesia untuk membangun karakter bangsa Indonesia ini. Kemudian selanjutnya pada bab 2 dibahas tentang pentingnya pendidikan karakter. Nah, dinamika pemahaman pendidikan karakter berproses melalui 3 momen. Yang pertama, momen historis, dan yang kedua, momen reflektif, dan yang ketiga, momen praktis. Nah, kemudian dijelaskan apa sih momen historis itu. Momen historis ialah usaha merefleksikan pengalaman umat manusia yang bergulat dalam menghidupi konsep dan praktis pendidikan, khususnya dalam jatuh bangun membangun karakter pendidikan, dalam menghidupi konsep praktis dan khususnya bagi anak didik sesuai dengan konteks zamannya. Nah, yang kedua momen reflektif. Apa momen reflektif? Momen reflektif merupakan sebuah momen yang melalui pemahaman intelektualnya manusia mencoba mendefinisikan pengalamannya, kemudian mencoba melihat persoalan metodologis, fisiologis, dan prinsipil yang berlaku pada pendidikan karakter. Dan yang terakhir, momen praktis. Apa momen praktis? Momen praktis yaitu dengan bekal pemahaman historis konseptual itu, manusia mencoba menemukan secara efektif agar proyek pendidikan karakter dapat efektif terlaksana di lapangan. Selanjutnya, pada bab 3 kita menjelaskan tentang hakikat dan tujuan pendidikan karakter. Apa sih hakikat pendidikan dan pendidikan karakter? Menurut John Dewey, hakikat pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Tujuan pendidikan dalam hal ini agar generasi muda sebagai penerus generasi tua dapat menghayati, memahami, mengamalkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut dengan cara mewariskan segala pengalaman pengetahuan yang kita ketahui kepada generasi-generasi di bawah kita. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa karakter ini berkaitan dengan kekuatan norma, berkonotasi positif dan bukan netral. Jadi orang berkarakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral tertentu yang positif. Kemudian pada bab 4 membahas tentang aneka pendekatan pendidikan karakter. Apa aja sih itu? Nah, yang pertama pendekatan pembelajaran berbuat, terus yang kedua pendekatan penanaman nilai, terus pendekatan klarifikasi nilai, ada pendekatan analisis nilai, dan yang terakhir itu ada pendekatan perkembangan moral kognitif. Jadi pada aneka pendekatan pendidikan karakter ini ada 5 poin. Ya, yang pertama tadi pendekatan penanaman nilai, terus pendekatan klarifikasi nilai, terus pendekatan menganalisis nilai, dan yang keempat pendidikan perkembangan moral kognitif, dan yang terakhir pendidikan pembelajaran berbuat. Nah, tadi kita sudah membahas pada bab 4. Nah, selanjutnya ada bab 5. Bab 5 ini menjelaskan tentang ciri dasar, sasaran, dan basis desain pendidikan karakter. Nah, kemudian ciri dasar pendidikan karakter itu yaitu keteguhan dan kesetiaan, otonomi, koherensi, dan yang terakhir ada keteraturan interior. Dan selanjutnya kemudian sasaran pada pendidikan yaitu ada 3. Yang pertama moral knowing, terus moral feeling, dan moral action. Nah, itu sasaran pada. Kemudian ada faktor yang dapat mempengaruhi dalam pendidikan karakter, yaitu ada guru, selebriti,
terus atau artis, terus juga ada media elektronik, pejabat, tokoh masyarakat, terus ada lagi teman sejawat atau teman yang ada di lingkungannya, terus kedua orang tua dan media cetak. Dan yang terakhir, di dalam buku pendidikan karakter ini kan ada 6 bab. Nah, sekarang terakhir bab 6, yaitu tentang strategi pendidikan karakter, beberapa kasus penerapan. Nah, pendidikan watak dan budi pekerti merupakan elemen dasar yang sangat penting dalam membangun karakter bangsa. Jadi sangat penting bagi kita, orang tua ataupun guru di sekolah dalam membangun karakter pada anak usia dini, karena pada usia dini adalah masa emas yang harus diberi karakter-karakter yang baik, contoh-contoh yang baik, tauladan yang baik. Karena anak usia dini masa golden age, yaitu masa emas. Dia akan mengikuti dan menerapkan apa yang dia lihat dan dia dengar. Jadi dari kecil kita harus dapat menanamkan nilai-nilai baik. Tuh.